Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 4 DM3D. Di sini kami membawakan tema partisipasi masyarakat Indonesia dalam pemilu, penentu kualitas demokrasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ahmad Reza Arnanda dengan NRP 82. Saya Faris Ardiyu dengan NRP 92. Saya Dimas Satrio Nugroho dengan NRP 88. Ya, selanjutnya di sini ada pengertian fungsi dan prinsip pemilu. Pengertian pemilu sendiri yaitu memiliki singkatan dari pemilihan umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Fungsi pemilu sendiri yang pertama berfungsi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan memungkinkan warga negara secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan. Yang kedua, membentuk pemerintahan dan berlegitimasi karena memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Yang ketiga, pemilu memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan rakyat dengan memungkinkan warga negara memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Prinsip pemilu sendiri antara lain mandiri, proporsional, jujur, profesional, adil, terbuka, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah latar belakang dari topik tersebut. Partisipasi masyarakat Indonesia dalam pemilu sebagai penentu kualitas demokrasi dapat dipahami melalui konteks sejarah dan dinamika politik negara. Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami transformasi menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemilihan umum menjadi tonggak penting dalam menentukan arah politik dan kebijakan negara. Perubahan ini merupakan kesempatan kepada masyarakat untuk segera langsung memilih para pemimpin dan wakilnya, menciptakan kebutuhan akan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Latar belakang ini mencakup peran kunci pemilu dalam memberikan legitimasi kepada pemerintah, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan memberikan suara kepada beragam aspirasi warga negara. Selain itu, latar belakang tersebut juga mencerminkan berbagai tantangan seperti ketidaksetaraan akses informasi, polarisasi politik, dan ketidakpercayaan terhadap institusi politik. Memahami latar belakang ini membantu merinci peran krusial partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagai upaya untuk mengukur dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Adapun rumusan masalah dari topik ini adalah: 1. Apakah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu mencerminkan keberagaman pandangan dan kepentingan yang ada di masyarakat? 2. Bagaimana dampak disinformasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu dan kualitas demokrasi secara keseluruhan? 3. Apakah terdapat disparitas partisipasi antar wilayah yang dapat mempengaruhi representasi yang adil dalam sistem demokrasi? Partisipasi masyarakat Indonesia dalam pemilu. Berikut adalah beberapa aspek partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia. 1. Aspek pemilih terdaftar, yaitu partisipasi dimulai dengan jumlah warga yang terdaftar sebagai pemilih. 2. Aspek partisipasi saat pencoblosan. Proses pencoblosan menjadi momen krusial dalam partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi dapat diukur dari jumlah orang yang benar-benar menggunakan hak pilih mereka pada hari pemilihan. 3. Aspek kampanye pemilu. Partisipasi masyarakat juga tercermin dalam tingkat keterlibatan mereka dalam kampanye politik. 4. Aspek partisipasi kelompok masyarakat, yaitu beberapa kelompok masyarakat seperti pemilih muda, perempuan, dan kelompok minoritas seringkali menjadi fokus dan upaya meningkatkan partisipasi. 5. Aspek partisipasi pasca pemilu, di mana setelah pemilihan selesai, partisipasi masyarakat dapat berlanjut dalam pemantauan kinerja para pejabat terpilih, memberikan umpan balik, dan ikut serta dalam proses-proses partisipasi seperti musyawarah daerah.
Selanjutnya yaitu penentu kualitas demokrasi di Indonesia. Kualitas demokrasi di Indonesia dapat dipahami melalui sejumlah penentu kunci yang mempengaruhi dinamika sistem politiknya. Pertama-tama, partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemilihan umum menjadi pilar utama. Tingkat kehadiran warga negara dalam pemilu mencerminkan sejauh mana demokrasi diinternalisasi oleh masyarakat. Selain itu, keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi faktor penentu lainnya. Adanya mekanisme yang efektif untuk mengontrol dan menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga-lembaga ini adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga kesehatan demokrasi. Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat juga memainkan peran penting dalam mengukur kualitas. Sistem hukum yang independen dan adil ditambah dengan transparansi dalam proses pemilihan turut menentukan sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi dihormati. Selanjutnya, independensi sistem hukum dan kejadian juga memainkan peran signifikan. Sebuah sistem hukum yang bebas dari campur tangan politik dan mampu menegakkan aturan hukum secara adil merupakan indikator kuat dan kualitas demokrasi. Baik, selanjutnya adalah upaya penyelesaian masalah pada pemilu di kalangan masyarakat dan pemerintah. Upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu di kalangan masyarakat dan pemerintah menjadi suatu keharusan untuk memastikan integritas dan keberlanjutan demokrasi. Pertama-tama, integritas dan keberlanjutan demokrasi. Pertama-tama, diperlukan pendekatan edukatif yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilu dan pentingnya partisipasi aktif. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar, dan pendekatan inovatif menggunakan teknologi informasi untuk mencapai lapisan masyarakat yang lebih luas. Selain itu, pemerintah dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu dengan melibatkan lembaga pemantau independen dan meningkatkan mekanisme pengawasan internal. Di sisi lain, pemerintah juga harus berkomitmen untuk mendengarkan dan menanggapi aspirasi masyarakat terkait masalah-masalah yang muncul selama pemilu. Mekanisme aduan publik yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat dapat membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara cepat dan transparan. Pemberdayaan lembaga-lembaga independen, termasuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, juga harus diperkuat untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesimpulannya adalah bahwa partisipasi masyarakat Indonesia dalam pemilu menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas demokrasi. Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses demokratis, sementara partisipasi rendah merugikan kesehatan demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Saran yang dapat diambil dari makalah ini termasuk peningkatan pendidikan politik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam proses demokratis. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin menghambat partisipasi, seperti minimnya akses informasi atau kekhawatiran terkait keamanan. Dengan demikian, dapat memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia melalui partisipasi yang lebih luas dan terinformasi. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok 4 kelas DM 3D. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.